Halo, selamat datang tentunya di podcast Ruang Kripto. Nah, di sini kita bakal ngebahas hal-hal yang berbau NFT, blockchain, kemudian cryptocurrency dan lain-lain. Nah, tentunya buat kamu yang pengen ngedengerin podcast kita bisa langsung aja dengerin di Spotify, kemudian Apple Podcast dan juga Google Podcast. Nah, barengan sama aku Alia Mirza dan hari ini kita kedatangan Suhu Micin. Wadaw ya. Ini Micin ini adalah satu jalan ninja menuju kekayaan yang hakiki. Apakah benar seperti itu, Saudara Vivit? Nah, ini kita perkenalkan dulu narasumber kita kali ini adalah Mas Vivit. Halo Mas, Halo gimana semua, kabarnya? baik. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin soal permicinan nih. Koin-koin yang kadang naiknya bisa sampai ribuan persen. Terus kadang-kadang kalau misalnya setelah naik terus langsung rug aja hilang gitu tanpa bekas gitu. Nah, boleh dong Mas Vivit boleh kasih apa ya? Mungkin sedikit pencerahannya sebenarnya koin micin itu koin yang seperti apa sih Mas? Sebenarnya tuh nama koin micin sendiri tuh bisa muncul tuh karena koin ini tuh basically under value. Oke. Under value itu adalah harganya tuh masih di bawah harga-harga banyak koin-koin lain yang sudah di atas $1, ada yang minimal $0,1. Nah, ini masih yang jauh lah. $0,1 pun mungkin belum gitu. Nah, makanya dianggap koin micin karena masih receh gitu loh sebenarnya itu. Oke, berarti kalau koin micin tuh rata-rata harganya tuh 0,0000 banyak gitu ya. Ya, bahkan kesekian belum ya? Rp1. Belum Rp1. Rp1 pun belum gitu. Oke, nah banyak juga yang berharap bahwa ini doanya kan kalau koin micin tuh rata-rata moga-moga Rp1, moga-moga Rp1 gitu ya. Tapi tuh kemungkinan terjadi nggak sih Mas sebenarnya? Ya mungkin karena sudah ada yang kayak gitu. Salah satunya Shiba Inu misalnya. Itu kan contoh yang fenomenal ya, bahkan pernah masuk di 10 top coin market cap juga gitu. Jadi ya sangat mungkin sih seiring komunitasnya berjalan, projectnya berjalan, holdernya berjalan dan orang-orang yang berinvestasi di koin itu banyak ya bisa nyampe segitu. Oh, oke. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu kalau Mas Vivit itu punya banyak banget koin-koin micin. Nah, kita perlu tanya juga sebenarnya koin-koin micin yang udah pernah bikin dirimu langsung kaya mendadak nih kira-kira koin-koin apa nih, Mas? Kalau aku tuh koin yang paling gede itu salah satunya Raca, Safe Mars, Safe Moon, Oke. Shiba Inu itu ya Wis, pasti Shiba oke. Inu. Kalau dari segini kalau mau pamer-pamer dikit gitu ya. Itu kira-kira belinya di berapa, modal berapa, kemudian di TP berapa nih? Salah satu aja contoh ya, Iya, misalnya salah kayak satu. yang kecil aja lah ya. Yang Kayak paling gede lah. contohnya kayak Safe Mars ya. Oke. Safe Mars tuh aku beli 200.000. Terus selang berapa sebulan apa 2 bulan tuh jadi sekitar 12 juta. Oke. 200.000 jadi 12 juta. Nah, kalau aku sih biasanya aku orangnya istilahnya swing trade ya. Swing trade itu adalah ketika koin kita beli murah kemudian jual mahal, kita ganti lagi koin yang lain gitu. Oh, Tapi jadi tetap analisis. oke. Nah, berarti kalau gitu artinya kalau koin micin itu sebenarnya koin yang tidak seharusnya kita hold lama ya. Berarti kalau udah naik langsung TP aja Nah, gitu. itu apa ya? Bisa dibilang ya bukan kesalahan ya, tapi kalau aku pribadi nggak akan fanatik sama yang namanya koin micin, nggak akan fanatik. Gini, kita kan kalau mau beli Bitcoin atau mau beli Ethereum atau mau beli koin-koin yang udah market cap-nya besar-besar dan harganya juga sudah mahal ya kayak BNB gitu. Kan modalnya besar. Untuk punya satu koin tuh modalnya besar. Nah, gimana nih dengan uang 200.000, 150.000 gitu ya, 150 sampai 200.000 kita bisa beli koin itu. Gimana caranya? Adalah dengan cara kita beli koin micin itu naik, langsung kita swap jadi BNB misalnya gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, cuman kan kayaknya juga nggak banyak koin micin yang naiknya langsung ribuan persen ya, beberapa gitu. Nah, sekarang kalau tipsnya nih dari Mas Vivit untuk memilih koin micin yang kira-kira bisa harapannya tuh sebulan 2 bulan tuh bisa naik 1000% gitu. Kira-kira ada kategori tertentu nggak sih Mas? Bisa dibilang juga kekurangan orang-orang yang beli koin micin hari ini tuh adalah mereka FOMO sih. Fear of missing out ya. Takut ketinggalan kereta gitu. Jadi misalnya koin micin itu udah hype nih. Di TikTok itu sudah berseliweran, udah FYP nih. Kayak Raca apa semua kemarin udah FYP. Aku kalau udah FYP nggak beli aku. Nggak bakal tak beli koin itu. Kenapa? Karena kalau koin itu sudah FYP, otomatis koin itu udah tinggi harganya. Dan saat koin itu tinggi, pasti ada mantul ke bawah. Tinggal tunggu waktu aja.
Misalnya Raca nih, udah 100, harganya sudah waktu itu 160. Itu kalau masih ada yang beli ya wadaw banget sih itu kalau masih ada yang beli, karena 160 udah tinggi banget. Bayangin aja dari Rp5 naik ke Rp160 hanya dalam waktu 1-2 bulan. Itu pasti akan ada masa turunnya gitu loh. Dan orang-orang yang beli di atas Rp100 itu udah pasti adalah orang-orang yang memberikan cuan kepada orang-orang yang beli di bawah gitu. Iya, iya. Termasuk saya sih Mas sebenarnya. Iya. Jadi ini saya geng ngancing ini kalau ngomongin Raca nih, memang kemarin beli banyak pengennya sih AVG down tapi kok down terus ini sampai ya sudah lah ya. Oke, nah kalau gitu mungkin boleh kasih tips-tips cara memilih Mas, cara memilih untuk koin micin yang seperti apa. Jadi biar kita tuh nggak kena scam atau rug pull gitu, kira-kira gimana tipe-tipenya? Pertama kita lihat jumlah holdernya dulu. Kalau aku sih biasanya pakai ini sih. Ada namanya situs tuh namanya CoinHunt. Situsnya CoinHunt. Nah dari situ aku bisa lihat koin-koin apa aja sih yang punya holder yang banyak, punya kepercayaan dari trusted dari masyarakat tuh yang banyak tuh koin apa. Kemudian aku cek situsnya, roadmapnya, gitu kan. Komunitasnya seperti apa, Twitternya jalan enggak, media sosialnya jalan enggak, terus projectnya apa aja. Jadi koin micin sekalipun itu pasti punya yang namanya project, gitu kan. Nah dari situ kita bisa lihat nih, nanti kepilih nih katakanlah 10 koin nih. Dari 10 koin itu nanti kita sortir lagi mana yang mau kita beli, nggak gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk, ada koin micin rame orang beli, lagi naik lagi, malah kita beli, sebenarnya salah. Karena prinsipnya adalah kita beli di bawah jual di atas kan, bukan beli di atas kemudian sangkut, sebenarnya kan gitu. Kita beli di bawah. Nah itu kebanyakan orang karena mereka kurang mau riset sih sebenarnya. Dan sebenarnya kalau analisis pun kita bisa technical analisis dan fundamental analisis kan. Nah kalau fundamental analisis kayak tadi ya, kita lihat holdernya, komunitasnya, situsnya, webnya, roadmapnya, white papernya, kita bisa lihat semua. Dan untuk technical analisis kita bisa lihat titik support paling kuatnya mana. Titik support itu kan banyak, ada ketika dia harga Rp5 naik ke Rp15, Rp15 naik lagi ke 25 naik lagi ke 33, naik lagi ke 50 sampai akhirnya 160. Dari situ kita lihat titik supportnya paling kuat mana. Nah, kalau misalnya Raca nih titik support paling kuatnya di 25. Makanya waktu naik ke 117 aja tuh saya yakin itu bakal turun lagi ke 25-an ada gitu. Dan ternyata terbukti hari ini turun juga ke 25 kan. Oke. Nah, cuman kan nggak semua orang bisa menganalisa secara teknikal yang kayak misalnya ada analisa support dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk yang awam nih kira-kira untuk mereka pengen beli koin micin, cuman kan kadang-kadang kalau kita ngikut di Telegram tuh kan banyak banget tuh, ada grupnya bahkan yang info koin micin. Nah, cuman bagaimana cara kita memilih dari antara itu untuk yang versi orang awam paling gampang yang bisa kita lihat dari sisi apanya, Mas? Sebenarnya kalau untuk orang awam, sebenarnya koin micin tuh nggak disaranin sih. Karena orang awam itu, apalagi orang yang baru pertama kali investasi di dunia cryptocurrency, dia akan nggak mudah kena mental istilahnya, kena mental. Jadi dia baru sekali itu deposit, beli koin micin pula, akhirnya jatuh, akhirnya itu pasti kena mental dan nggak mau lah. Makanya ketika ada orang-orang baru yang minta saran gitu ke saya gitu, Mas Vivit, koin apa nih yang baiknya saya beli untuk investasi jangka panjang lah. Harapannya nanti ketika anak saya kuliah atau nanti ketika saya punya acara ini saya bisa ambil dari investasi itu. Saya akan menyarankan 10 besar coin market cap. Ya kamu beli BNB, beli ADA, beli Polkadot, beli Ethereum, beli Bitcoin kayak gitu. Saya nggak akan nyaranin kamu beli deh Baby Doge, itu nggak mungkin. Atau kamu beli deh Cardano gitu kan, nggak mungkin. Ada kan banyak kan plesetan-plesetan dari koin-koin bagus kayak Cardano. Tapi kalau salah satu koin micin yang hari ini ada pada radar saya itu adalah Baby Doge. Oke, emang lagi naik sih sekarang ya. Karena Baby Doge kemarin sempat hiatus juga loh. Karena Baby Doge itu komunitasnya menguat gitu loh seiring hari ini bisa dibilang ya kayak mau ibaratnya apa ya, kalau bahasa Jawanya unda-undi gitu loh. Sama Shiba Inu itu Baby Doge komunitasnya kuat. Oh, oke. Kalau ngomongin soal Floki Inu gimana nih? Secara komunitas kuat juga, cuman tuh antara dia scam atau enggak? Yang jelas kalau Floki Inu kalau kita lihat dari kita lihat dari track recordnya, dia berani battle banyak ya, kayak masang
advertising di mana-mana, di kereta, di baliho, bahkan di town square juga mereka pasang. Sepertinya koin ini juga lumayan menjanjikan sih gitu. Juga lumayan menjanjikan karena kalau scam sih tak rasa, karena kan Floki Indo kan di belakangnya ini kan ada saudaranya Elon Musk kan. Jadi saya rasa nggak mungkin dia mempertaruhkan namanya untuk apa namanya, untuk ini tuh nggak mungkin. Jadi cari yang background, yang backup supportnya sih koin ini. Karena kita harus lihat fundamentalnya kan dari situsnya itu, kita lihat siapa sih developernya gitu loh. Sebenarnya banyak koin-koin bagus tuh, yang koin-koin yang bisa dikategorikan masih koin micin, yang developernya itu sebenarnya keren-keren. Cuman biasanya developer yang keren itu mereka akan develop by proses gitu loh. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk kayak Cardano nih loh. Cardano kan lama banget nih sampai orang-orang bilang udah kayak stable coin kan Cardano. Karena sebenarnya Charles Hoskinson sendiri itu dia perfeksionis orangnya. Nggak mau ada salah, nggak mau ada. Makanya untuk ngeluarin swap aja kan, ini kayaknya tahun ini baru keluar kan Sunday swapnya dia gitu. Sementara yang lain kayak BNB udah punya Pancake, Ethereum banyak lah ya kayak apa namanya Uniswap dan lain-lain. Nah Cardano aja baru ngeluarin swapnya gitu. Jadi koin-koin yang micin pun yang keren, yang developernya gila-gila tuh banyak. Cuman ya itu jangan diharapkan yang langsung melesat. Biasanya sih rata-rata yang langsung tiba-tiba melesat tuh juga turunnya juga cepat. Gitu. Oke. Tapi sekarang ini kira-kira nih Mas, kalau misalnya kamu kira-kira ada nggak yang sekarang ini 5 top micin yang kamu hold sekarang apa nih? Aku ya. Shiba Inu. Oke. Itu masih tetap kategori micin. Menurutku udah out of micin karena udah masuk Binance tuh kayak udah nggak micin lagi. Karena gitu. aku belinya pas masih micin. Oh gitu. Yang sekarang masih micin lah, itu mah udah beda. Yang aku sampai sekarang masih hold. Aku kan nggak fanatik sama koin micin, nggak fanatik. Cuman ada beberapa koin micin yang aku hold karena memang aku lihat secara developernya bagus, developernya berani nampilin wajah. Oke. Kan gitu. Kemudian Twitternya jalan, projectnya jelas, terus roadmapnya juga berjalan sesuai. Itu yang pertama, SafeMoon. Oke. Dia Tapi hiatus lama nggak sih Mas sekarang? Kenapa? Lagi Enggak hiatus sih. lama kayaknya. Itu projectnya bagus sih. Dia John Caron itu salah satu developernya kan, CEO-nya namanya John Caron itu. Aku ngefans sih sama developernya itu, si John Caron itu, karena buatku dia cerdas sih, keren gitu. Terus abis SafeMoon aku seneng SafeMars. Oke. SafeMars Itu masih aktif koin sampai sekarang juga? masih aktif. Cuman kalau SafeMars aku udah kemarin pas naik lagi itu aku jual lagi sudah, belum aku serok lagi. Terus Baby Doge itu juga oke. Raca sama Star Atlas. Oke. Nah itu bukan rekomendasi ya teman-teman. Jadi intinya itu adalah versi koin micinnya Mas Vivit. Nah nanti kalau misalnya perkara teman-teman mau beli, mau apa, itu menjadi tanggung jawab dan resiko masing-masing ya intinya kalau misalnya kita bermain di koin micin gitu. Karena Dan balik lagi, aku pribadi nggak ada yang fanatik sebenarnya sama koin micin gitu loh. Nggak ada yang fanatik. Jadi ya hari ini mungkin aku bilangnya koinku itu ya. Mungkin 2-3 bulan lagi udah ganti lagi gitu. Kalau koin micin pasti kayak gitu sih. Oke, nah ini kita juga kebetulan lagi live di TikTok. Kira-kira udah ada yang tanya? Silakan buat teman-teman yang pengen tanya via TikTok juga bisa. Ini mumpung kita lagi ngobrolin yang lagi seru-seru banget permicinan nih. Oke, nah sambil kita nunggu pertanyaan, mungkin pengen tanya juga nih Mas Vivit, kalau dari pengalamanmu itu misalnya nih dari jumlah portomu tuh ada berapa puluh koin micin. Nah itu yang terbang berapa, yang mungkin masih hiatus rupul scam itu ada biasanya berapa persen? Gini, aku kalau beli kripto itu udah pasti uang dingin. Bukan uang dapur, apalagi uang pinjol ya. Udah pasti bukan. Kalau aku beli koin micin itu sudah uang dingin yang lebih dingin lagi. Udah uang beku lah istilahnya. Udah nggak mungkin. Jadi biar teman-teman juga tahu bahwa resiko kita main uang apa namanya cryptocurrency yang jelas saja itu resikonya besar, apalagi yang micin, supaya teman-teman juga apa namanya nggak gegabah gitu ya Mbak. Sebenarnya dari kebanyakan aku koin micin yang aku mainin itu ya 80% aku bisa punya koin-koin bagus.
Oke. Kayak BNB dan lain itu dari koin micin. Berarti modalnya dari Koin putaran koin micin ya. Iya. Oke. Jadi kayak misalnya aku bisa punya BNB, aku bisa punya Ethereum, terus aku punya Polkadot, Solana bahkan itu dari koin micin. Gitu. Oke. Terus yang scam banyak juga? Yang scam itu ya ada beberapa yang scam. Rata-rata scam tuh karena telat jual aja sih. Atau memang dari awal gak bisa dijual. Gitu. Apalagi airdrop ya. Airdrop tuh sampai hari ini aku gak begitu kurang begitu percaya terhadap airdrop karena rata-rata airdrop itu gak bisa ditukar. Atau kalau gak bisa ditukar ya nggak jelas koinnya, nggak jadi apa-apa gitu. Rata-rata gitu sih kalau airdrop. Jadi aku kalau airdrop sendiri nggak begitu percaya gitu. Oke, nah silakan teman-teman. Kira-kira ada yang lagi rame nggak nih di Twitter ngomongin soal permicinan? Oke, nah terus Mas Vivit kalau ngomongin soal micin, itu sebenarnya kalau sarannya dari Mas Vivit nih, kalau misalnya untuk kita dana investasi nih, itu sebaiknya tuh start dari berapa sih gitu? Kan ada yang memang sih maksudnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tapi anggaplah misalnya UMR Jogja misalnya 2,2 lah misalnya gitu. Nah itu kira-kira kalau kita pengen main koin micin tuh kalau pengen nyoba dulu tuh dari berapa sih kita mulai bisa beli? Sebenarnya kan kalau aplikasinya kan 50.000 pun jalan. Bisa, 50.000 pun bisa. Cuman tetap yang namanya kita investasi kan tetap harus dibagi-bagi ya. Yang koin ini sekian. Karena kalau ketika satu koin ini turun, koin yang ini bisa backup penurunannya ini gitu. Karena kan kita nggak mungkin bisa istilahnya beli lagi di pas bawah, beli 2 kali lipat itu loh. Apa istilahnya tuh kalau di trading itu kompensasi. Kita nggak mungkin kompensasi terus sampai habis modal kita kan. Jadi ya kita niat dulu dari awalnya kita mau trading atau mau investasi. Kalau kita mau investasi ya kayak nabung aja, nggak usah mikirin uang itu koin itu naik turun gitu ya. Iya. Ada uang segini kita sisihkan ya 10% misalnya kita tabung ke koin-koin yang bagus gitu. Kemudian besok lagi gajian kita sisihkan koin-koin yang bagus. Kita tambahin jumlah koinnya tanpa harus mikirin pusing harga koinnya yang turun naik gitu. Gitu sih. Oke. Nah, jadi kalau misalnya aku pribadi itu biasanya kalau misalnya koin micin itu start budgetku tuh paling mahal adalah 0,1 BNB. Nah, jadi sekitar 600 ribuan. Tapi kalau nggak yakin banget tuh ya sekitar 100 ribu, 150 ribu itu cukup gitu. Tapi kalau kira-kira misalnya yakin, nah itu startnya dari paling nggak belinya 0,1 BNB. Kalau Mas Vivit biasanya modal awal kalau misalnya nyobain beli micin itu nggak lebih dari 200 ribu. Nggak lebih dari 200 ribu. Kecuali yang memang koin itu dibilang micin padahal nggak micin. Oke. Gitu contohnya? Contohnya kayak Raca. Kayak Raca. Raca kan orang bilang koin micin, Raca nggak micin. Karena kantornya aja di SpaceX kan, gitu loh. Jadi dan maksudnya orang di belakangnya pun juga jelas gitu ya. Itu kayak gitu aku berani. Sebenarnya banyak sih koin-koin yang under value yang bisa dibilang micin tapi sebenarnya dia koin-koin besar gitu, kayak VeChain, kayak Zilliqa, itu koin-koin besar, koin-koin yang mereka bahkan kerjasama sama atlet-atlet olahraga di dunia gitu. Belum NFT projectnya juga keren-keren gitu. Sebenarnya banyak. Tapi ada koin micin yang sebenarnya nggak micin, ada koin yang nggak micin padahal itu micin gitu loh. Di kripto kan kayak gitu. Iya. Jadi betul. Ya pinter-pinter kita milih projectnya aja sih. Dan menganalisa fundamental itu tadi ya Mas Isi. Oke. Nah Mas Vivit mungkin untuk terakhir nih kira-kira ada saran, tips, pesan apa untuk audiens kita nih ngomong-ngomong soal micin gitu? Kalau buat teman-teman yang pengen investasi di koin-koin micin, pastikan kalian sudah punya koin yang bagus dulu. Pastikan kalian sudah investasi di koin-koin yang minimal 10 besar koin market cap, yang fundamentalnya bagus. Kemudian kalau punya uang lebih, baru coba peruntungan lah, investasi di koin-koin micin gitu. Karena sekalinya jatuh sakit. Pokoknya intinya kalau mau investasi di koin micin tuh anggap uang hilang aja. Kalau aku kayak biar untuk membuat peace of mind tuh ya udahlah pokoknya ini aku beli koin micin naik ya alhamdulillah, kalau hilang ya wis. Nah, jadi biar mental kita tuh tidak diuji setiap waktu gitu kan. Terus tips yang kedua
tetap lakukan analisa. Kalau kita nggak bisa analisa teknikal, minimal kita analisa fundamental. Kita cek coin market cap-nya, kita cek holdernya berapa, komunitasnya seperti apa, developernya siapa. Baru kita tentukan mau beli koin itu di angka berapa. Itu ngeceknya pakai yang coin hunt tadi ya? Kalau buat teman-teman yang pengen ngecek apakah smart contract-nya ini adalah dia cuma copy paste nih dari koin lain, kan berarti terindikasi scam tuh. Itu kalian bisa pakai token sniper. Gitu. Kalau kalian ingin hunting koin micin sebelum orang-orang pada FOMO, kalian bisa pakai coin hunt. Gitu. Nah, kalau coin hunt itu dia menganalisanya dari sisi apa? Dia di situ nanti kalau kita buka coin hunt, di situ ada jumlah holdernya berapa, terus dia total orang yang sudah investasi di situ ada berapa. Berarti kita milih yang jumlah holdernya udah besar ya. Di situ. Kemudian kita di situ juga ada, kan dia biasanya belum masuk coin market cap, sehingga kita kan nggak bisa lihat situsnya nih. Iya, betul. Nah di situ kita bisa lihat klik situsnya, kayak gitu. Kemudian smart contract-nya kan ada di situ, kita copy paste ke token sniper untuk lihat apakah smart contract-nya tuh copy paste apa enggak. Berarti itu adalah 2 aplikasi yang harus bukan dipunyai sih, maksudnya yang digunakan ya, digunakan oleh para micin hunter gitu. Jadi ada 2 itu. Tadi yang pertama, stepnya paling pertama tadi yang coin hunt dulu. Nah, baru nanti SC-nya di copy paste kemudian ke token sniper. Itu dia tipsnya. Gengs, pokoknya thank you banget udah dengerin podcast Ruang Kripto kali ini. Dan pokoknya jangan lupa untuk follow akun sosial media dari iCrypto Media. Tentunya di TikTok, di Instagram, di YouTube, kita semua ada. Dan tunggu podcast-podcast kami selanjutnya yang akan membahas hal-hal yang lain tentunya seputar cryptocurrency, blockchain, NFT, dan lain-lain. Sampai jumpa.